Iya, KPM hari ini agendanya lagi ada apa sih? Hari ini tadi kita ke kantornya Lingkar Film, ada beberapa kayak fitting baju, kemudian foto props, kemudian dilanjut sorenya ada acara press con atau nggak press release tentang film The Other Side. Nah, kan perannya masih rahasiain. Nah, tapi soal karakter itu yang didapat sama Kak Pamela itu dari perannya itu karakternya seperti apa sih? Waduh, kalau udah bocorin karakternya seperti apa, itu udah langsung menjurus ke perannya itu sendiri sih. Jadi aku sebenarnya no comment. Tapi ada nggak sih tantangannya dari karakter yang dimainin sama Kak Pem? Ada sih, pasti menurut aku ini adalah suatu karakter yang menurut aku agak beda dari karakter-karakter yang pernah aku mainin sebelumnya. Jadi yang menurut aku selain apa ya, karakter baru, kita bisa ambil pesan moralnya juga, kita bisa belajar juga dari karakter ini. Banyak deh yang membuat aku akhirnya tertarik, kenapa aku akhirnya mau main di film The Other Side. Tapi ini udah syuting belum sih Kak? Belum, kita belum nanti bakalan syuting mungkin tanggal 10-an, belasan. Nah, berarti beberapa hari lagi, 9 hari lagi Kak. Nah, seberapa antusias sih maksudnya kembali ke lokasi syuting lagi, walaupun kondisi masih di tengah pandemi seperti ini kan? Jadi sebenarnya sih ini udah kali kedua aku untuk maksudnya syuting film di saat pandemi. Jadi menurut aku apa ya pasti seperti teman-teman yang lainnya yang mungkin yang baru mulai aktif lagi dunia perfilman atau syuting gitu kan, excited, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, harus mawas diri, saling peduli terhadap yang lain, nggak boleh egois. Jadi kalau memang waktunya syuting, kalau misalnya udah selesai ya langsung pulang atau misalnya langsung istirahat. Jadi sama yang tadi kayak Kak Wulan bilang itu kan, ini kan teamwork. Jadi memang kita harus kita mau sehat sama-sama, kita berawal dari sehat sama-sama, ya kita mengakhiri film ini, syuting ini juga harus sehat semuanya. Oke, berarti kan film pertama akan menjadi contoh untuk di film kedua nih Kak. Nah, untuk kesiapannya di syuting di tengah pandemi mungkin ada persiapan apa aja sih yang kayak misalkan bawa apa aja gitu? Sebelumnya sih aku waktu syuting di tengah pandemi itu pastinya vitamin nggak boleh ketinggalan. Kemudian kalau bisa sesempetnya harus olahraga tetap. Terus ya kalau waktunya tidur, jadi tidurnya istirahatnya cukup gitu sih. Jadi menurut aku itu vitamin, makanan yang dijaga, kemudian tidurnya sebisa mungkin. Kalau misalnya di lokasi atau nggak di set ada kesempatan untuk istirahat, ya digunakan untuk beristirahat gitu. Jadi ya gimana caranya supaya kita semua fit. Ada rasa ketakutan nggak sih Kak waktu yang di film pertama itu waktu proses syuting di lokasi syuting di tengah pandemi? Lumayan sih awalnya agak parno ya, tapi maksudnya seneng banget punya partner bekerja tuh yang memang sama protokol juga strict gitu. Jadi kita ngelakuinnya karena kita ngelakuin sama-sama ya, saling mengingatkan. Kalau misalnya ada yang kayak pakai maskernya gitu kan, udah cuci tangan belum, kayak kalau misalnya ada yang butuh hand sanitizer atau apa dikasih gitu. Tapi kuncinya memang mesti taat sama protokol sendiri ya Kak? Iya sih, memang itu sih ya, sebisa mungkin ya kita kan nggak tahu ya sebisa mungkin kita menjaga protokol kesehatan, kita lakukan semaksimal yang kita bisa untuk meminimalisir penularan virus. Kak, kan tadi sempat takut tuh katanya awal-awal. Itu sempat ada ini nggak sih kayak beberapa hari atau bulan nggak mau ngambil syuting, nggak mau ngambil kerjaan, jadi kayak off aja di rumah gitu? Jadi sebenarnya aku tuh dari awal pandemi kita bisa dibilang lockdown lah ya, kita nggak bisa beraktivitas. Itu aku dari bulan Maret tahun lalu sampai kayaknya bulan Agustus benar-benar nggak kerja sama sekali, sampai akhirnya mulai memberanikan diri untuk bekerja lagi. Itu ngapain aja tuh selama di rumah? Apa mungkin belajar hal-hal baru, masak mungkin atau? Belajar hal baru sih pasti sih, maksudnya kayak ngulik resep baru atau enggak kayak olahraga yang mungkin tadinya jarang sekarang jadi sering. Terus lebih me time lah sama keluarga sih jatuhnya, yang tadinya mungkin waktu sebelum pandemi waktu untuk keluarga kurang, jadi kita
kita maksimalin sama keluarga di rumah. Nah 5 bulan bertahan hidup nggak ada kerjaan, bertahan hidupnya seperti apa kak? Maksudnya dari pak tabungan kah atau mungkin Endorse. sampai jualan-jualan atau mungkin ngandelin endorse sih? Ya puji Tuhan sih ada aja ya kalau rezeki gitu kan. Ya pasti tabungan juga ada, maksudnya apa ya, ada aja sih gitu loh berkat dapat dari orang lain atau apa. Dan puji Tuhan juga masih bisa sharing juga ke teman-teman orang, apa maksudnya ke teman-teman, ke orang lain gitu. Jadi ya ada aja sih sebenarnya. Sorry Kam, tadi agak kelewat. Tadi kan juga tadi ada yang nanya nih, maksudnya ini kan nggak boleh balik lagi ke film, karakternya kan nggak boleh dibocorin nih. Tadi kan nggak kejawab sama sutradara atau tokohnya di film ini, konsekuensinya apa sih? Nggak, kita sih waktu meeting sih nggak sampai nyebutin konsekuensinya apa, cuma kayaknya bakalan, ya semoga enggak ya. Enggak sih, nggak ada kayak nyebutin konsekuensinya apa sih. Tapi ini kan kayak semacam gimmick baru ya dalam sebuah film, yaitu nggak boleh nyebutin karakternya gitu. Tapi kalau KPM sendiri kayak susah nggak sih kayak ngejaga itu kan, karena biasanya kalau di preskon atau ketemu wartawan atau mungkin Biasanya sharing saya sebagai ini gitu Iya. ya. Ya sebuah apa ya, maksudnya kayak apa ya, agak susah sih sebenarnya karena kita terbiasa dengan ritme yang lama selalu menyebutkan karakter dan selalu exciting untuk sharing ke teman-teman wartawan gimana sih karakter yang aku jalani, gimana karakter yang aku mainkan. Cuma balik lagi ya, karena ini memang kita new normal, jadi new marketing strategy. Jadi ya kita excited banget sih untuk mencoba apakah memang ini adalah strategi marketing yang baru atau gimana. Ya pokoknya kita semaksimal mungkin kita usahakan, kita kerja bareng-bareng, kita promo bareng-bareng, kita naik bareng-bareng, ya kita jatuh bareng-bareng. Pokoknya kita semua lakuin dengan apa ya, hati yang tulus, ikhlas, ya memang kita pengen membesarkan film ini. Kembali ke tadi yang 5 bulan sempat nggak melihat untuk kerja, itu banyak tawaran yang ditolak ini sih nggak sih? Bukan banyak tawaran yang ditolak, memang nggak ada tawaran karena memang kan dunia industri kita kan mampet kan. Dan memang nggak ada apa ya, nggak ada, ibaratnya nggak ada titik jelas juga dari pemerintah pada saat itu. Jadi ya maju kena mundur kena, jadi memang kita bukan dari segi pemain yang menolak ya memang kerjaan tidak ada saat itu. Dan ketika memutuskan untuk ambil lagi, ada kerinduan nggak sih? Aduh, udah kangen banget nih gue mau acting, kangen banget nih gue mau itu lagi, kerja lagi. Nah iyalah pasti ada, cuma kan pasti kita ya itu lagi gitu loh, maksudnya sekarang kita punya strategi marketing yang baru, gimana orang caranya hidup berdampingan dan berinovasi, gimana caranya di kehidupan new normal ini kita bisa jalan lagi gitu kan. Ya pastinya kayak itu, kita udah punya strategi dengan protokol yang ada gitu kan, jadi dimaksimalin ya gitu. Tapi nggak jauh-jauh lagi ya, pokoknya tetap harus mengutamakan protokol kesehatan itu penting. Tapi orang tuh maksudnya strike banget sih buat ngingetin gitu ketika Kak Pem balik lagi ke lokasi syuting di setelah Agustus itu ya kan, maksudnya mungkin orang tuh seperti apa sih? Ya pasti kita, maksudnya kita berani kerja ya, kita harus agak mau ekstra keluar lagi effort untuk misalnya menjaga semua orang yang kita sayang di rumah gitu kan. Misalnya rajin swab, atau nggak sampai rumah tuh bener-bener nggak boleh peluk-peluk siapa dulu, nggak boleh duduk di sofa, nggak boleh apa, langsung ke kamar mandi, langsung mandi bersih-bersih, baru gitu kan, baru kayak ngobrol sama yang lain gitu. Ya pokoknya apalagi misalnya aku di rumah ada orang tua kan, jadi sebisa mungkin ya kita saling menjaga. Kak, mungkin dari film-film yang lainnya, ini film yang apa sih menarik dari film ini selain tadi yang bestseller kan? Kalau tadi dari saudara udah dari pemain sendiri, apa sih yang menariknya? Kalau menurut aku sih banyak sekali pesan moral yang kita bisa ambil dari film ini. Yang kita tahu kadang-kadang film cinta-cintaan ya udah standar gitu doang. Cuma menurut aku film ini pesan moral, apalagi misalnya pesan untuk kayak keluarganya tuh ada banget. Jadi menurut aku itu sih yang bikin beda dengan novel-novel yang lain sih. Oke, Tuan. Oke, sip. Thank you for Kak Pem,
dikit dong Oh iya. soal Kak Jojo ini udah. Waduh, aku nggak mau. Oke siap. Oke, siap. Terima Ada ya. kasih banyak. Oke. Terima kasih Kak Bebe. Merasa dia orang yang tepat baru. Tapi kamu siap nggak sih? Jujur siap atau nggak siap belum tahu. Nggak tahu sih, masih apa ya, belum ada kemantapan hati. Tapi sudah ada yang dekat belum sih? Ada deh, Tapi ada target nggak sih Kak Bebe? ada deh. Ah. Nggak, aku nggak mau target kan tadi udah dibilang pokoknya sesiap. Kalau menurut aku untuk pernikahan tuh siap atau nggak siap. Tapi awalnya dari orang segi public figure atau mungkin orang biasa kayak di luar public figure? Aku nggak pernah mengkotak-kotakan aku harus sama siapa sih, pokoknya ya cocok, visi misi sama, seiman, Dari segi Ada ya sekarang. ada deh. Kak, ngomong-ngomong soal nikah, mantan ada yang mau nikah? No komen. Tadi udah disinggung. Kenapa nggak berkomentar? Ya nggak apa-apa, bukan ranah saya untuk berkomentar. Ya mungkin diundang kah atau apa gitu kan? Itu apa mau ngabarin? Belum tahu saya. Maksudnya mereka yang merencanakan harusnya mereka ditanya ada undang siapa gitu dong kan, bukan saya yang sebar undangan. Ya, nggak, maksudnya tapi ada obrolan nggak diundang kamu gitu ke pernikahan Saya belum tahu, belum apa ya, maksudnya selama ini sih kami hubungannya baik ya, cuma kayak apa sih namanya nggak tahu deh kalau soal itu. Tapi komunikasi masih terjalin ya? Masih kan kemarin sempat kita bikin podcast juga sama si Clarin kan, sama si Clay juga. Aku mah nggak pernah musuhan sama mantan sih. ada canggung gitu nggak sih? Maksudnya masih berhubungan Sama baik pacaran juga mantan? dengan Apa? Maksudnya ada canggung nggak sih? Maksudnya masih berhubungan baik dengan Bahrin ya, dengan Joshua sendiri gitu? Enggak, sama sekali enggak. Berarti bukan tipe yang langsung jauh gitu dengan mantan ya? Oh enggak lah, ngapain juga gitu. Berarti kalau diundang nanti bakal datang. Ya datang lah kalau diundang, kalau nggak ada schedule ya kan. Kadang-kadang kan sekarang apa ya, kalau udah ada schedule masuk, dan apalagi sekarang kan pandemi kan, jadi ya diundang nggak diundang ya kita menghormati yang punya acara lah, apalagi sekarang dengan keadaan seperti ini. Temen-temenku juga banyak kok, maksudnya sahabat-sahabat juga yang akhirnya kayak nikah di mana, tapi kalau memang bisa datang ya datang, kalau enggak dengan ya karena memang situasi kondisi seperti ini yang no hard feeling lah. Tapi pas Jojo ngelamar pacara ikut ngucapin selamat nggak sih? Atau ngasih ucapan? Ngucapin lah, masa jahat banget gak ngucapin. Oke, thank you. Thank you Kak Bobby.